ada kesempatan belajar gamelan Jawa di ada ekstra saat kuliah di Otago itu gratis, jadi kita bisa Ah, bergabung di grup gamelan Jawa dan aku ditugaskan main gong ageng, gong besar itu. Jadi aku dari situnya mulai heran, ini karya seni yang luar biasa, pasti budayanya luar biasa juga gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu seorang arkeolog yang berasal dari New Zealand, bernama Von Hatch. Nah, menariknya di sini, beliau ini senang sekali meneliti kebudayaan dan musik tradisional Indonesia. Wah, teman-teman, kita bisa belajar nih. Orang asing aja berminat sekali dengan musik tradisi kita. Nah, beliau ini sudah lama meneliti tentang musik gamelan kuno Bali. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. 3, 2, 1. Selamat siang, Selamat siang eh, Om Swastiastu. Bapak Von Hatch. Atau yang dipanggil Blipon ya. Sering Iya, dipanggil Blipon boleh. ya sama orang Bali. Santai Oke, aja. oke. Oke, thank you for being here. It's such an honor to have you here today. It's my pleasure, Gilly. Ya. Alright, oke. Blipon, mau nanya-nanya nih, boleh nih? Boleh, silakan. Selalu siap. Blipon nih, sejak usia berapa sih udah belajar musik sebenarnya? Sejak 8 tahun ya, belajar piano. Berarti lebih ke klasikal barat ya? Iya, karena memang kalau ibu kan memang dia berkecimpung di musik barat. I see, I see. Ya. Lebih instrumennya piano ya berarti ya? Iya, jadi awalnya kan ibu kasih pilihan mau viola atau mau piano, aku milih piano. Terus dulu belajar sama orang New Zealand sampai umur 15 tahun. Kemudian agak bosan sama classical dan mulai tertarik sama jazz piano gitu. Ini apa? Terus Apa? Dipersu nggak musik ini sampai dewasa? enggak, karena aku ada trauma sedikit saat belajar jazz piano. Aku diminta sama gurunya, padahal aku baru belajar 6 bulan ya, disuruh gantiin gignya dia karena dia lagi berlibur kemana gitu. Terus aku ya ada trauma, nggak apa namanya kurang lancar ya, bisa dibilang secara halus. Eh, Jadi setelah itu aku udah janji sama diriku sendiri, aku nak mau main piano lagi, mau ya. main piano. Jadi setelah itu aku karena sudah umur 16 sudah teenager, aku mulai dengar musik yang lebih ke apa grunge, terus metal, grindcore, punk, eksperimental. Aku mulai ngoleksi CD itu habisin terlalu banyak uang dari student loan gitu. Beli CD waktu itu kan sudah zaman CD di New Zealand. Jadi aku beli bass dan ya mulai belajar sendiri musik eksperimental. I see, I see. Ini Belum kalau kenal nggak dengan salah, gamelan. hmm, kalau nggak salah nih Blipon nih S1-nya ngambil jurusan bahasa bukan? Ya, S1-nya bahasa Jepang, jangan dites ya. Karena udah lupa banget ya, udah lebih dari 30 tahun yang lalu. Terus aku bahasa Jepang, subnya bahasa Mandarin, dan ada Oh, juga sejarah perkembangan ini, peradaban peradaban Cina dan agama-agama Asia, ya, seperti agama Hindu, agama Islam, seperti itu Buddha. Apa namanya? Kemudian ya setelah tamat aku merasa belum puas belajar, jadi dapat apa namanya kesempatan belajar di Otago karena waktu oke. itu juga di Wellington belum ada jurusan yang aku inginkan, itu arkeologi yang berbasis linguistik. Hmm. Ya, jadi kita melacak sejarah dari bahasa gitu dengan fokus pada Polynesia dan Thailand karena Ah, Indonesia nggak
nggak Nggak ditawarkan, termasuk. memang nggak termasuk, nggak ada. Oke. Nah, saat I kuliah see. di sana lah saya menemukan gamelan. I see, I see. Soalnya menarik banget nih kalau dilihat dari profilnya Bli nih. Bli self labeling juga music archaeologist ya. Nih Ya, self-labeling. yang membuat Bli tertarik banget untuk neliti인 kebudayaan nama musik tradisional Indonesia tuh apa? Terus kenapa Indonesia gitu? Instead of seperti yang Bli tadi mention Thailand atau negara-negara Asia yang Hmm, lain. ya sebenarnya dari awal itu gara-gara nenek dan kakek, karena mereka saat datang dari Cina mereka bawa oleh-oleh buat saya, itu sebuah lukisan Cina gulung itu. Uh, aku mulai tertarik sekali dengan seni dan bahasa Cina gitu, bahasa ya Asia lah, sudah mulai itu kayak pintu masuk ke Asia. Dengan lukisan itu aku mulai collecting di lampu-lampu Cina, apa namanya, buku-buku tentang filsafat Buddha, Daoisme dan sebagainya. Udah beli dupa, sudah suka mulai meditasi. Itu sebelum aku kuliah, Ah, umur 16 tahun. Nah, sampai ya dimanapun tidak bisa belajar bahasa Indonesia sampai ambil jurusan. Dan juga arkeologi itu fokusnya kayak aku bilang Thailand. Kenapa Indonesia? Itu karena ada kesempatan belajar gamelan Jawa di ada ekstra saat kuliah di Otago, itu gratis, jadi kita bisa ah. bergabung di grup gamelan Jawa. Dan aku ditugaskan main gong ageng, gong besar itu. Jadi aku dari situnya mulai heran, ini karya seni yang luar biasa, pasti budayanya luar biasa juga gitu. Aku udah jatuh cinta sama gamelan Jawa sampai tiap hari aku minta kunci lemari ruang gamelan itu untuk mengeluarkan saron atau demung, apa instrumen yang bisa dipakai untuk belajar. Kalau orang Jawa bilang balungan, itu lagu pokok pokok gending gitu. Nah, guru gamelan Jawa Pak Joko Susilo, dalang besar dari Solo, beliau bilang ke saya, itu aneh, Fon you is very strange gitu, nobody studies like by themselves gitu. Ya nanti datang aja ininya, nggak usah minta kuncinya gitu. Nanti kan ikuti notasi. Aku nak mau, aku pingin belajar sampai hafal, sampai mulai merasa dekat sama instrumen itu. Jadi aku bisa ya kayak lebih mengenal instrumennya. Jadi aku sendiri sama instrumen, duduk lihat, oh ini perunggunya kayak gini, ini nadanya gini, ini cara mukulnya gitu. Itu dari awal. Tak kenapa aku tak tahu gitu, memang suka banget. Dibilang aneh itu. Ini yang menarik lagi. As a foreigner, you speak a very, very good Indonesian. Wow. Udah berapa lama sih sebenarnya udah residing di Bali nih, Bli? Terima kasih, masih belajar sih. Itu sekarang sudah 24 tahun. Wow. Ya, sangat dibantu sama istri. Istriku kan orang Ah, Bali, Putu Evi. hmm. Terus sekarang aku justru belajar sama anak-anakku kan anak campuran, tapi mereka sudah umur 15 tahun, sudah bahasa gaul gitu. Sudah gaming, aku dengar tiap hari nih bahasa apa itu. Jadi ya akhirnya juga belajar sama mereka. Tapi Hmm. bahasa Bali, aku kan juga agak bisa bahasa Bali belajar di kampung sama orang. Tidak hanya di kampung, juga di kota ya. Kalau orang guru-guru yang almarhum yang ajarkanku gender, terompong, seperti itu, mereka waktu itu tidak begitu bisa bahasa Indonesia atau sama sekali nggak bisa kalau di kampung. Jadi mestinya aku belajar bahasa Bali, dan itu lebih susah karena belum ada kamus bahasa Bali. Sekarang sudah ada. Di tahun Hmm. 1997 belum ada kamus. Hmm. Hmm. Nice, nice, nice. Good to know, good to know. Jadi ini kira-kira udah berapa lama nih, Bli, ngedalemin gamelan Bali kuno nih? Kenapa spesifik ke Bali gitu? Kan maksudnya gamelan kan kayak Uh, yang Bli tadi bilang ada dari Jawa, dari daerah lain. Kenapa harus Bali? ya, karena awalnya di Otago itu sambil belajar gamelan Jawa, aku mulai uh, menggali
jenis gamelan lainnya. Karena aku pernah dengar ada gamelan Bali, aku tidak tahu ada gamelan Lomba, ada Sumatera, ada macam-macam, ada gamelan. Kebetulan di perpustakaan universitas itu koleksinya lumayan lengkap, terutama gamelan Bali, ada CD-CD yang baru dibeli, dan aku udah tahu saat itu CD-nya itu isinya gending-gending Bali atau jenis orkestra gamelan Bali yang cukup langka dari zaman kerajaan dan kerajaan, seperti Semara Pegunungan, Selonding, Gender ada, Gong Luang, seperti itu, Kambang. Jadi aku waktu itu kan masih zaman Walkman, jadi aku pakai Seasoniku. Saat belajar arkeologi di perpustakaan, aku sudah salin itu CD ke kaset, dengar tiap hari, dan aku mulai jatuh cinta sama gamelan Bali. Aku udah tahu bahwa gamelan Bali jenis itu makin langka di Bali saat itu tahun 90-an. Jadi aku dengar ada scholarship ke Indonesia, namanya program Dharma Mahasiswa. Padahal sebenarnya aku ingin melanjutkan arkeologi di Jepang, karena aku akan menjurus ke bahasa Jepang, jurusan pertama, tapi nggak ada, jadi aku karena ada juga by default, ada kesempatan belajar di Indonesia, aku nanya, apa boleh aku belajar di Bali? Dibilang, boleh sih, tapi kamu akan menjadi orang pertama, terus akan agak sulit, kamu belajar itu bawa pulang, nggak begitu ada gunanya, mau gimana kalau sudah bisa bisa gamelan Jawa, nanti kan bisa membantu untuk mengajar bersama Pak gurunya gitu. Tapi aku nolak, aku bersikeras untuk memperoleh Dharma Mahasiswa ke Bali, ke Denpasar. Dan ya pada aku senang sekali, aku masih ingat aku kayak euforia banget aku dengar aku dapat Dharma Mahasiswa itu di tahun 97 ya. 97 mulai di tanggal 26 Agustus belajar di SDC Denpasar. That's how you met your wife then. Oh enggak, ya banyak orang salah sangka ya. Aku tidak kenal sama istriku di sekolah di SDC, tapi kenal dia di Bali. Itu kenal di sebuah hotel itu gara-gara saya meneliti gamelan tua, gamelan legong yang sudah tua. Kebetulan ada salah satu hotel di Sanur namanya Tanjung Sari. Itu kayak butik hotel yang pertama di Bali atau di Sanur yang pertama. Jadi ada yayasan di sana didirikan sama pemilik dengan tujuan untuk melestarikan legong. Jadi beliau juga kolektor barang antik, punya gamelan yang antik yang tua. Aku ke sana mau mengukur laras itu, akan sudah mulai meneliti. Itu tahun 2002. Terus kebetulan calon istriku waktu itu belajar legong. Aku ingat belajar legong jobog gitu, belajar yang ada ceritanya Sugriwa Sebali itu, cerita Ramayana. Ya dari situnya mulai mendekati dia. Prosesnya ya itu kisah yang cukup panjang juga. Sih. Ini menarik. Nih jadi Bli udah belajar sebegitu banyaknya, meneliti sebegitu banyaknya musik tradisi Indonesia ini, apakah sempat ngajar-ngajar juga di luar gitu untuk berbagi? Sempat. Tapi ya sempat mengajar di Toronto, di University of Toronto di tahun 2013 sebagai World Music Artist in Resident, bahasa Inggris kacau. Bersama istriku, Putu Evi, dia di tari, aku di gamelan Semara Pegunungan. Karena mereka ya walaupun aku orang asing ya mereka ingin mengundang orang dari Bali yang mendalami dan meneliti gamelan golongan kerajaan yang mereka punya, gamelan Semara Pegunungan itu. Kemudian aku juga pernah adakan beberapa workshop di New Zealand, kemudian juga seminar di Belanda, di Singapura, gitu. Ya pernah beberapa kali, tapi tujuanku sebenarnya untuk membantu sharing informasi yang aku dapat di desa-desa di Bali kepada
ya orang Indonesia di sini itu, khususnya orang di Bali, karena kita kan tahu sendiri kalau kita menetap di Indonesia seberapa susah kita bisa memperoleh informasi yang akurat, yang cukup lengkap gitu. Perpustakaan saja kita kena punya. Memang bisa dibilang kita miskin perpustakaan dan museum di sini. Betul. Sedangkan di negara lain ya mungkin maju ya, tapi mereka juga untuk pengarsipan perpustakaan seperti itu sangat sangat kaya mereka. Itu sangat disayangkan ini justru yang sangat disayangkan, betul. Setuju sih sama Bli sih. Maksudnya kenapa kalau di circle aku pribadi gitu lebih banyak orang-orang yang mengenal musik klasikal barat gitu. Karena kan memang secara pengarsipan jauh lebih lengkap gitu dan jelas gitu kan. Sebenarnya masih banyak orang-orang di sini oral tuh. culture kan. Ya, betul. Jadi sebenarnya seperti yang Bli bilang, musik Indonesia tuh kaya banget, tapi ya pengarsipannya itu yang masih kurang gitu. Jadi susah juga untuk mau ngenalin ke anak-anak Indonesia gitu. Ya, makanya aku ingin ada kontribusi pada masyarakat Indonesia dengan melalui hasil penelitianku nanti mau dibukukan. Dan buku itu aku nak mau tuh nanti itu terlalu seperti kayak lama, maunya yang lebih dengan bahasa yang lebih bisa dicerna dan mungkin lebih ilustratif, ada videonya, ada audionya, gitu biar ya tidak seperti skripsi gitu. Masih sampai sekarang aku lihat orang keluarkan buku-buku yang masih kayak zaman dahulu gitu. Masih di tahun 2021 masih keluarkan buku yang ada kayak hasil PhD atau gimana. Oke lah kalau kita golongan akademik mau baca itu ya kita cukup puas ya. Tapi kalau kita cuma mau kita dari entry level itu kita perlu sesuatu yang agak lebih enak dibaca tuh. Hanya dibaca tapi dilihat penetrasi ke gitu. berbagai lapisan masyarakat ya. Iya, apalagi sekarang kan ini apa dibilangnya concentration span ya, daya konsentrasinya ya berapa detik sih? Udah swipe Instagram, TikTok kayak gitu. Jadi harus ada sesuatu yang bergerak yang akan membuat anak-anak kita lebih tertarik. Aku juga merasa tertantang sekali sekarang dengan zaman serba cepat dan instan karena anak-anakku juga seperti itu. Walaupun mereka dari kecil mengenal gamelan, tapi mereka sekarang di fase yang I don't like gamelan. Jadi justru waktu mereka kecil lebih tertarik. Sekarang di masa remaja mereka lebih lari ke kalaupun mereka tertarik dengan musik pasti hip hop atau musik barat gitu. I see. Oke, ini kan Bli kan foundernya Mekar Buana Center kan ya? Boleh cerita sedikit nggak sama teman-teman IMU di sini, visi dan misinya Bli itu apa pas bangun Mekar Buana Center ini? Ya itu mungkin aku bisa cerita sedikit sebelum Mekar Buana punya nama. Karena itu berasal dari sebuah circle ya, kalau kita bilang perkumpulan di Bali di mana aku merasa beruntung sekali di tahun 98-99 dapat beli beberapa bilah, kalau orang Jawa bilang wilah ya, gamelan perunggu, gamelan tua yang kurang diperhatikan, masih perlu direstorasi waktu itu. Dan aku perbaiki gamelan itu atau minta orang perbaiki itu sampai suaranya sudah baik. Terus nadanya memang punya ciri khas ya karena itu gamelan tua. Jadi aku janji sama diriku sendiri, jangan gamelan itu sampai aku bawa ke luar negeri. Bagaimana caranya biar aku bisa diam di sini. Nah, dari situnya aku mulai mengajar bahasa Inggris gitu untuk hidupkan gamelan itu dan supaya dimainkan sama siapapun, sebenarnya tidak mesti hanya orang Bali, tapi dimainkan sama orang yang ada di Bali. Gitu. Jadi aku kumpulin di rumah guruku di Peliatan waktu itu dekat Ubud. Dan mereka sudah mulai belajar gending dari luar desanya mereka, tapi yang gending yang sudah tua sekali, yang dari
zaman kerajaan Denpasar, Badung gitu. Dan aku sudah senang banget. Belum ada nama, terus lama kelamaan melalui kursus bahasa Inggris saya buat sanggar kecil dinamakan Mekar Buana. Belum profesional dalam arti belum ada logo, belum begitu ada konsep. Aku hanya pengen gamelan itu dimainkan dan kita memainkan gending yang terancam punah ataupun yang sudah punah tapi diingat sama mungkin satu orang tua gitu. Nah, setelah kenal sama istriku di tahun 2002, di masa pacaran pun kita sudah sudah memikirkan supaya Mekar Buana karena dia kan penari biar Mekar Buana punya dance division ya ada tariannya, kemudian biar konsepnya lebih profesional. Nah, sering orang salah sangka pikir karena ada orang bulenya Mekar Buana bisa ada website yang berjalan, ada alamat email, ada ada invoice-nya, ada seperti itu gitu. Tapi itu sebenarnya gara-gara istri, karena dia belajar di STP, belajar pariwisata, administrasi pariwisata, dia yang menata itu semua, memperbaiki konsep Mekar Buana. Jadi tanpa dia saya nggak bisa seperti itu. Jadi kita berdua merancang logo Mekar Buana ini yang penuh dengan makna, mungkin bisa diperhatikan tidak ada tulisan barat, yang hanya ada aksara Bali, Mekar Buana. Jadi itu dengan adanya hanya aksara Bali itu menantang kita supaya kita harus belajar bahasa ini, bahasa daerah, bahasa Bali untuk memahami apa yang ditulis gitu. Jadi kalau di bajuku ada tulisan Mekar Buana biar orang bisa baca dari jauh ya. Tapi kalau ini enggak ya. Tapi ini logo utuhnya. Kemudian ada gong. Ini kayak gong. Kalau orang Bali bilang gayor atau sangsangan gong. Ya kelihatan seperti itu. Ya kita ingin memang orang memahami gong. Kemudian ini instrumen yang hanya ada 5 bilah. Namanya gang sedon limo. Kalau di gamelan pelegongan, itu waktu aku mulai meneliti itu langka sekali. Tapi sejak kita mulai mempromosikan apa yang kita lakukan, makin banyak orang juga punya gamelan yang daun 5 ini. Terus ini, jadi itu dua arti. Yang ketiga, ini mekarnya dari mekar. Ini buananya, Buana Alit atau Buana Agung. Buana Alit itu Bali, Buana Agung itu di luar Bali juga. Harapannya kesenian yang kuno akan mekar Buana dengan energi dari petir, langit, dan juga kan untuk hidupkan sesuatu perlu air, di laut. Ya, jadi ini unsur Buana gitu. Dan kebetulan aku sama istri lahir di pinggir pantai. Aku di New Zealand di pinggir pantai, istri juga dari Sanur. Kalau boleh juga istri saya mungkin bilang hai gitu. Yes, of course. Boleh. Ya biar dikenal juga sebentar. Boleh. Karena bisa sebentar lagi kalau mau bilang hai aja. Hai. Apa kabar? Baik, Putu Evi. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga udah bersedia. Terima kasih banget Putu Evi. Wow, itu logonya berfilosofi sekali ya. Wow. Ironisnya kan kita menciptakan ini di waktu ada di New Zealand. Kita jauh dari Bali, karena sebenarnya seperti itu, saat kita jauh dari Bali kita akan lebih melihat Bali dengan lebih baik gitu. Sama seperti misalnya kita akan kalau jauh dari tempat kelahiran kita biasanya ada rasa kangen. Betul. Terus kita akan lebih memikirkan hal yang baik, apa yang ingin kita kontribusikan. Betul. Lebih cantik kita lihat kalau kadang dari jauh, jadi sehingga itu menghasilkan juga apa yang menjadi konsep yang kita ingin raih di kemudian hari. Nice. Jadi untuk menyatukan gamelan sama tari, karena perlu diketahui kalau terutama tari Bali itu biasanya tidak bisa jalan tanpa ada iringan gamelan. Yes. Sedikit sekali ada tarian yang tanpa gamelan gitu. Kemudian kalau ada gamelannya, kalau ditambah tarian itu tambah indah sekali gitu dilihat. Apalagi seperti tarian legong, rejang, baris, topeng seperti itu. Jadi
istri saya tidak hanya membantu sekali dengan memperbaiki konsep menjadi founder kedua, tapi juga menambahkan elemen-elemen yang sangat penting dalam konsep Mekar Buana gitu. Wow. Dan selalu support aku kalau aku merasa down karena mungkin kurang dapat respon mungkin dari pemerintah, dari gubernur atau dari mana gitu. Terus kadang-kadang kita apply funding dari UNESCO, dari Ford Foundation, sampai sekarang masih belum berhasil ya. Jadi kita ya ada saatnya kok gini ya, kita kayaknya sudah yang berusaha seperti itu berapa butuh tahun gitu. kemampuan khusus juga ya untuk menulis seperti itu, dan mungkin Betul. koneksi networkingnya Betul. juga. Yes, networking Ya. itu penting sekali. Ya, Betul, maka betul. dari itu saya bilang sepertinya bisa sustainable kalau kita coba usaha sendiri tetap, jadi tanpa menghilangkan rasa suka kita. Mungkin kalau bukan kita yang melakukannya, kita bisa spark inspiration for other people gitu. Intinya sih saya bilang, it doesn't really matter because the happiness gonna stay still the same. Yes. Akhir akhirnya pun akan sama juga gitu sih. Betul. Positive thinking. Tetap semangat. Iya, tetap boleh semangat. dilanjutkan ini sama Oke, thank you Putu. Oke. Jadi seperti Evi bilang, kita walaupun kita mungkin ada tantangan dalam arti kita untuk meng-apply untuk dana dan sebagainya, kita mungkin ada nasibnya harus begitu karena kita harus berkembang secara organik. Bayangkan mungkin apalagi karena aku orang bule memang kadang-kadang kita mungkin kalau aku kesini tahun 97 terus langsung mau mendirikan sesuatu suntik jutaan dolar gitu, aku mungkin punya followers atau orang yang tertarik dengan apa yang kita lakukan yang hanya memikirkan uangnya saja, tidak tertarik dengan seni itu. Nah, setelah mereka lihat si Fon itu udah berapa tahun di sini sampai kayak berjamur dia gitu, udah ubanan gitu. Akun ini nggak asli warna. Ya jadi ya kok bisa dia, kadang-kadang orang bilang itu, kamu masih di sana ya kalau orang di luar negeri, you're still there gitu, how do you survive gitu kayak gitu, kamu masih bertahan gitu tanpa harus kerja di hotel atau apa-apa, karena itu saking semangatnya aku mau dulu memang susah ke rumah-rumah ngajar bahasa Inggris, akhirnya dapat kerja di English Town ngajar bahasa Inggris online kayak gitu. I did anything to be able to stay here and biar secara legal gitu. Gimana caranya gitu. Dan biar surat-suratnya lengkap. Karena aku orangnya sangat anti KKN juga. Jadi aku di samping surat-suratnya lengkap, aku nggak bisa terima suntikan dana dari si pejabat yang mau ininya tapi perlu suara ini, kata nggak bisa. Jadi ya memang terus terang kita nggak pernah dapat bantuan besar seperti itu. Semuanya organik. Jadi tim yang kita punya sekarang yang ya semoga timnya nggak terlalu memudar sekarang gara-gara pandemi ya. Tapi sebelum pandemi timnya kuat. Kita punya, aku bilang tim dalam arti aku punya right hand man, si Pur yang pernah diwawancarai sebelumnya, terus adik-adiknya semua, kemudian ada teman-temannya di dalam grup itu sampai 30-an pemain. Itu untuk 2 jenis gamelan. Kemudian kita juga punya grup keluarga yang terdiri dari keluarga besar istriku, aku bilang keluargaku juga, keluarga Bali, ada bapak, ada tante, ada nisan, ada ipar, ada anaknya, dan sebagainya. Itu kita punya banyak support. Jadi tidak hanya dari support dari keluarga di Bali, tapi keluarga di New Zealand, bapak, ibu membantu dengan fasilitas Mekar Buana, karena mereka tahu kita nggak bisa terus nomadin, nggak bisa terus ngontrak kayak kos besar tuh rumah kecil itu. Akhirnya karena aku mulai ngoleksi masih gamelan dan membuatkan rancakan itu, aku perlu tempatnya agak luas. Ini pun Mekar Buana sekarang tidak cukup besar karena kita sudah ada sampai 20 set gamelan sekarang gitu, kebanyakan gamelan tua dan semuanya beda-beda, dan kita tidak bisa keluarkan atau menaruh lebih dari satu perangkat, mungkin 2 perangkat bisa sekalian, lebih dari itu tidak bisa, jadi tidak bisa dilihat secara keseluruhan. Gitu.
Oke. Karena dari lama aku ingin memperlihatkan kepada dunia, khususnya di dalam Indonesia dulu, bahwa Bali, Indonesia, tapi khususnya Bali itu beraneka ragam gamelan itu beda-beda semua, dalam arti sangat berbeda, tidak ada yang sama, satu sama lainnya beda. Jadi ada yang nada yang 4, 5, 6, 7, terus ukuran gamelannya beda, ada yang berisi kendangnya, ada yang tidak, ada yang terbuat dari bambu, perunggu, besi, ada yang dari kayu, seperti itu, dan fungsi-fungsinya berbeda. Jadi ya sepertinya Mekar Buana itu ingin menjadi center yang lebih besar supaya dunia bisa mengapresiasi kekayaan seni gamelan. Indonesia ya. Ya, terutama seni gamelan Bali dulu. Kita juga ada seperangkat gamelan Jawa di sini yang sangat tua. Tapi selain itu tidak ada gamelan di luar Bali gitu. Oke. Ini menurut Bli sendiri nih, yang jadi esensi dalam mempelajari musik tradisional itu apa sebenarnya? Esensi untuk aku sendiri atau dalam arti? Buat arti untuk orang-orang yang mempelajari musik tradisional gitu. Dari Yang Bli sendiri pertama, juga boleh. Yang pertama yang penting sekali buat aku ya itu rasa komunitas. Jadi gamelan itu jarang dimainkan oleh kurang dari 2 orang, minimalnya 2 orang. Kalau di Bali ada gender wayang bisa berdua, tapi lebih lengkap berempat. Tapi gamelan pada umumnya di Bali kan pemainnya banyak, di Jawa pun cukup banyak, sampai 15 orang. Itu yang pertama, kita satu sama lain harus gotong royong untuk menciptakan suatu suara yang lengkap gitu. Sedangkan kalau musik barat, kita main piano masih bisa sendiri, bisa diterima sama orang. Tapi kalau kita main gender wayang, walaupun di sini di kiri ada melodi, di kanan ada ubitan, kotekan, pola-pola itu kurang lengkap, karena itu hanya setengah dari pola. Jadi harus ada yang kilit, kalau orang Bali bilang, yang menggabung, melengkapi ya suaranya. Terus di Bali kan ada konsep pengisap pengombang, nada yang tinggi itu nada laki-laki yang isap suaranya, terus ada perempuan yang mengombang, diantaranya dapat getaran. Itu karakter gamelan Bali. Jadi kalau sendiri kita tidak bisa menciptakan suara itu, biasanya harus ada berpasangan gitu. Jadi itu mencerminkan budaya gotong royong di Indonesia ya. Esensinya. Terus yang kedua, kalau tradisi ya, kita tidak ngomongin kontemporer dulu, itu ada siklusnya. Biasanya kalau orang tidak tahu, tidak sering dengar gamelan, it's all the same, just going round and round and round gitu. Padahal kan ada siklus besar, ada siklus kecil, seperti itu, dan gamelan Jawa pun kan begitu. Yang ketiga, esensinya kita belajar tanpa notasi, kalau khususnya Bali ya. Jawa kan sudah mulai pakai notasi, udah lama. Di Bali, kecuali musik kontemporer, jarang ada yang pakai notasi gitu. Padahal notasi yang mungkin ada untuk gendeng-gendeng tua, tapi itu hanya referensi. Kalau kita tidak ingat, kita nanti lihat studi di rumah sedikit, tapi tidak pernah dibawa saat kita latihan ataupun pertunjukan. Gitu. By ear semuanya ya? By ear, jadi setidaknya ada guru mepanggul, panggul itu kalau bahasa Jawa itu tabuh, yang stick itu untuk mukul gamelan. Jadi kita belajar dari melihat cara dia memainkan gamelan itu dari instrumen itu dari depan. Jadi mestinya guru kalau sudah mahir harus bisa main terbalik. Untuk kendang pun begitu juga. Jadi kita ajarkan orang seperti itu. Jadi itu muscle memory-nya kayak eye memory juga, karena kita lihat ininya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan dan sebagainya, cara dinamisnya gimana, itu seperti masuk ke kita, dan jiwa dari guru mestinya masuk ke kita. Jadi kita meresap
gaya, tidak hanya cara memainkannya, tapi gaya juga kita dapat dari guru mepanggul itu. Jadi kira-kira nih Bli nih ada wejangan nggak buat teman-teman IMU di sini kalau misalnya mereka juga pengen belajar alat musik tradisional tuh? Kalau di zaman pandemi kan lebih susah. Kita bisa sih kalau pingin sekali bisa belajar online. Saat ini kan belum aman kita belajar bertatap muka. Itu pun kalau Mekar Buana memang tutup sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, jadi hanya terima les online. I see. Mestinya punya instrumen itu menurut aku. Kebetulan kita juga buat instrumen untuk latihan, instrumen kecil yang bisa ditaruh di sofa dan sebagainya yang kita jual melalui mekarbuana.com, melalui online store. Itu aku tuning sendiri karena belajar juga cara ilmu kepandaian. Dulu aku buat ininya sendiri, besi-besinya itu sendiri. Itu gamelan besi, bukan perunggu. Karena itu biar bisa dibawa kemana-mana, bisa belajar di rumah. Gitu. Jadi mestinya punya instrumen. Walaupun itu instrumen mungkin dari bambu atau gimana yang sederhana, yang penting kita nadanya mungkin mendekati yang punya guru itu. Kemudian ya tiap hari berlatih sama seperti kita belajar piano atau gimana. Tapi bedanya kita nggak belajar scale ya. Jadi skala itu tidak dipelajari. Kita langsung biasanya gending. Kalau orang Bali tidak. Kira-kira orang Bali bukan kira-kira aku lihat mereka tidak belajar teknik dulu. Nggak begitu. Yang penting gendingnya meniru gurunya. Kalau dari pengalaman kita ajarkan orang Barat atau bukan orang Bali, mereka ingin tahu tekniknya dulu, ya supaya bisa menutup bila itu dengan kalau itu ininya panggul atau tapu itu dipegang di tangan kanan, jadi tangan kirinya secara bersamaan menutupi bilah yang habis dipukul gitu, supaya suaranya tidak mengganggu gitu. Jadi ya kita mesti cari guru dulu menurut saya. Cari guru, entah itu privat atau mungkin belajar di bergrup. Kalau tidak pandemi kan di Bali banyak sekali ada sanggar, mau di Mekar Buana, mau di sanggar. Ada ribuan sanggar di Bali sekarang. Sudah menjamur banget. Gitu. Tapi lebih gampang kalau kita pemula untuk belajar privat dulu, baru bergrup. Kadang-kadang dari dinas kebudayaan ada les-les gratis gitu pas saat libur gitu di Denpasar. Tapi jelas yang karena kondisi begini tidak ada sekarang. Tapi tidak semua anak-anak kan merasa nyaman belajar bersama sama orang yang dia tidak kenal gitu, yang privat. Karena kita ada murid yang dari Jakarta privat belajar gitu. Setiap kali libur ke sini belajar karena mereka kakak beradik gitu belajar. Jadi kita punya instruktur. Jadi mereka tidak belajar biasanya sama aku, tapi kita punya, aku bilang Sipur, adiknya, terus ada juga guru-guru lainnya. Jadi kita membantu untuk menghidupkan orang Bali di sini yang tamatan sekolah seni, supaya mereka punya income dan mereka juga sambil, apalagi kalau kebanyakan di Mekar Buana yang belajar tuh orang asing, mereka sambil belajar bahasa Inggris. Ya aku ajarkan mereka bahasa Inggris khususnya untuk ilmu gamelan gitu. Nice. Blipon, kita udah di penghujung acara. Ini ada pertanyaan terakhir lagi. Satu pertanyaan terakhir. Apa nih yang menjadi impiannya Blipon ke depannya sebagai seseorang yang senang meneliti musik tradisi Indonesia, khususnya Bali? Ada beberapa ya. Yang pertama, aku ingin supaya penelitianku bisa dikeluarkan dalam bahasa Indonesia dulu. Entah itu sebuah buku atau website atau e-book atau gimana yang menarik supaya bisa dikonsumsi sama masyarakat luas di Indonesia dulu, khususnya Bali. Setelah itu bahasa Inggris gitu. Itu pertama. Yang kedua, supaya gendeng-gendeng itu yang hilang di Bali. Tidak hanya gendeng ya, tapi juga instrumen. Bahkan ada beberapa jenis orkestra
Bali Ensemble itu sudah punah. Jadi tinggal mungkin ada bukti tulisan saja di sastra dan sebagainya biar bisa direkonstruksi. Jadi sebenarnya misi dan visi Mekar Buana itu salah satunya adalah perekonstruksian. Itu seringkali itu lewat repatriasi rekaman atau ilmu-ilmu yang didapat di perpustakaan di luar negeri. Jadi saya ingin sekali supaya rekaman yang ada di Belanda, di Amerika, di mana itu, di Jerman dan sebagainya, di Swiss terutama, ada pengarsipan besar sekali di Swiss sampai ratusan gending Bali itu biar bisa didigitalkan, kemudian direpatriasi ke Bali atau mungkin ditaruh di sebuah website, jadi orang Bali punya akses, siapapun di seluruh dunia punya akses bisa dengar gendeng-gendeng mereka yang punah. Dan supaya itu tidak hanya menjadi referensi, tapi biar bisa dihidupkan kembali. Karena banyak gendeng yang direkam dulu, itu ada kaitan erat sama upacara atau adat di Bali itu. Kalau gendeng itu hilang, kadang-kadang ritus itu tidak, ritual itu tidak lengkap jadinya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya orang Indonesia betul-betul merasa bahwa seni gamelan, khususnya seni gamelan yang mungkin sebelum abad ke-20, itu sesuatu yang indah, yang sangat berharga, dan tidak dianggap sesuatu yang kampungan atau gimana. Yes, itu exactly. Menurut aku mau bandingkan sama musik klasikal barat, tapi dibanding musik pop atau gimana, itu jauh lebih bermakna. Dan itu tidak hanya dari segi gendengnya atau struktur gendengnya, tapi juga dari nadanya, dari filsafat cara orang membuat gendeng itu, dan juga lapisan-lapisan suara itu. Jadi sebanyak mungkin silakan mendengarkan rekaman gamelan. Sekarang di YouTube ada banyak sekali gitu. Kita mau Google gamelan selonding, gamelan gambang seperti itu dari Bali, atau kalau suka gamelan Jawa, gamelan sekaten seperti itu, tinggal di Google atau dimasuk ke YouTube. Sudah banyak pilihan, tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi kita bisa dengar atau download itu sambil di Spotify juga mungkin ada gitu. Makin sering kita dengar, makin banyak kita bisa apresiasi. Yes. Oke deh. Blipon, thank you so much buat waktunya, buat sharingan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman IMU di sini. Saya juga sebagai orang Indonesia, mesti belajar banyak lagi nih tentang musik tradisi Indonesia nih. Ini juga kalau kira-kira teman-teman misal di sini nanya, Gil mau dong ngobrol-ngobrol nih sama si Blipon nih, mau konsultasi juga mungkin kalau mau belajar alat musik tradisi khususnya yang gamelan Bali gitu, bisa hubungin Blipon kemana nih? Pakai email saja gitu, ada info boleh @balimusicandDance. Tolong disebutin? Ya, info@balimusicandDance.com. Oke. Panjang. How about the Instagram account? Instagram account is Mekar Buana. Buana pakai H ya, Mekar Buana nyambung _center. Tapi centernya ejaan Inggris ya, R-E bukan ER gitu. Nanti mungkin Gili bisa bantu nanti di hasilnya gitu. Jadi ya silakan. Ya terima kasih banyak sudah mengundang saya senang sekali. Ya, thank you juga Blipon. Semoga tetap sukses, tetap sehat. Ini impiannya akan tercapai soon. Yeah. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kami di Instagram @imu_Indonesia. Atau juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.